Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalan kebenaran hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, marilah kita menyelami sebuah kisah penuh hikmah dan pelajaran berharga dari salah satu nabi pilihan Allah, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Kisah ini bukan hanya tentang perjuangan seorang nabi dalam menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, tetapi juga tentang kesabaran, keteguhan iman, dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari aku ceritakan kepadamu kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam, saat beliau membangun bahtera di tengah umat yang durhaka. Dahulu kala, di suatu zaman yang telah sangat lama berlalu, hiduplah seorang nabi mulia bernama Nuh. Ia adalah seorang lelaki yang soleh, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Allah mengutusnya kepada kaumnya yang telah lama berpaling dari kebenaran. Mereka menyembah berhala, mengikuti hawa nafsu, dan menolak segala bentuk nasihat. Nuh pun berdiri di tengah mereka, siang dan malam ia menyeru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Bertakwalah, dan tinggalkanlah berhala-berhala kalian." Namun, bukannya mendengar, kaumnya justru mengejek dan mencemooh. Mereka menutup telinga, menutupi kepala dengan pakaiannya, bahkan ada yang melempari beliau. Tahun demi tahun berlalu, 100 tahun, 200, bahkan 950 tahun beliau berdakwah, namun hanya sedikit yang mengikuti. Hanya segelintir orang yang percaya, orang-orang miskin, lemah, dan mereka yang hatinya masih bersih. Kaum pembesar, yang congkak dan keras kepala, malah berkata, "Nuh, jika engkau benar, datangkan azab yang kau janjikan." Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nuh, "Wahai Nuh, tidak akan beriman dari kaummu kecuali yang telah beriman. Maka jangan bersedih atas apa yang mereka perbuat. Dan bangunlah sebuah bahtera di atas bukit, di bawah pengawasan dan petunjuk kami." Bayangkan, membangun kapal besar, di atas bukit, di tengah cuaca kering dan langit yang cerah. Orang-orang tertawa terbahak-bahak, "Hai Nuh, apakah engkau sudah menjadi tukang kayu sekarang? Kapal apa itu di atas gunung? Apakah laut akan datang menjemputmu?" Tapi Nabi Nuh tak peduli. Ia terus bekerja. Palu dan paku, kayu dan tali, ia susun satu demi satu. Kaum beriman turut membantunya. Anak-anak melihat dari kejauhan. Ibu-ibu mengintip dari balik jendela. Dan para pemuka terus mencemooh dengan suara keras. Hari-hari itu adalah ujian iman. Tapi Nuh yakin, setiap papan yang ia pasang adalah bentuk ketaatan pada Tuhannya. Ia tahu, waktunya akan tiba. Dan benar saja, tanda-tanda itu datang. Awan mulai menggumpal, tanah retak, dan air memancar dari dalam bumi. Hujan turun, deras, tak seperti biasanya. Air meluap, memenuhi lembah dan gunung.
Langit dan bumi bersatu menuangkan murka Allah. Nabi Nuh segera memanggil pengikutnya, dan berkata, "Masuklah kalian ke dalam bahtera," dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Satu demi satu naik, lelaki, perempuan, anak-anak, dan juga hewan-hewan dari berbagai jenis, berpasangan. Dan ketika semuanya lengkap, Allah menutup pintu bahtera, dan air pun menelan segalanya. Gelombang menggunung seperti gunung, dan bumi berubah menjadi samudra luas. Itulah awal dari kisah penyelamatan umat beriman dan kehancuran kaum yang durhaka. Bahtera Nabi Nuh pun mengarungi banjir besar, menuju takdir yang telah ditetapkan Tuhan. Bahtera Nabi Nuh mengapung di atas lautan luas yang tak bertepi. Langit tetap gelap, petir menyambar, dan hujan belum juga berhenti. Gelombang tinggi seperti gunung menghantam sisi kapal, namun bahtera itu tetap kokoh, karena dibangun atas petunjuk ilahi. Di dalamnya, Nuh memimpin para penumpang dengan sabar. Ia membaca doa-doa, menenangkan hati mereka yang gelisah, dan memberi makan hewan-hewan yang ada. Meski suasana mencekam, mereka merasa aman, karena tahu mereka bersama utusan Allah. Namun, di tengah ombak yang menggulung, hati Nuh tiba-tiba tersayat. Ia melihat dari kejauhan seseorang yang tengah berjuang di antara ombak. Itu adalah putranya sendiri, Kanan. Ia belum naik ke bahtera. Ia memilih bersama kaum kafir, meyakini bahwa ia bisa menyelamatkan diri. Dengan penuh harap, Nabi Nuh berseru, "Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan jangan kau bersama orang-orang kafir." Namun sang anak menjawab dari kejauhan, "Aku akan berlindung ke puncak gunung, itu akan melindungiku dari air ini." Nabi Nuh menggigit bibir, lalu berkata, "Tak ada yang bisa selamat hari ini dari azab Allah, kecuali yang diberi rahmat." Dan seketika, ombak besar datang, menelan sang anak, menenggelamkan semua yang tersisa. Nabi Nuh tertunduk, dan hatinya luluh. Ia tahu, hidayah adalah milik Allah, dan bahkan seorang ayah tak mampu menyelamatkan anaknya jika sang anak menolak kebenaran. Hari-hari berlalu, hujan akhirnya berhenti, langit mulai terang, matahari perlahan menembus awan gelap. Allah memerintahkan bumi untuk menelan airnya, dan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Maka, air pun mulai surut. Bahtera itu berlabuh di atas sebuah gunung yang disebut Judi. Dan saat semuanya tenang, Allah berfirman kepada Nuh, "Turunlah dengan keselamatan dan keberkahan dari kami, wahai Nuh, dan kepada umat-umat yang bersama engkau." Para penumpang pun keluar satu persatu. Mereka menginjak bumi yang basah, namun kini bersih dari kezaliman dan kemaksiatan. Nuh memandang langit, bersujud, dan bersyukur. Sebuah awal baru telah dimulai. Begitulah kisah Nabi Nuh dan bahtera yang menyelamatkan umat beriman. Sebuah pelajaran tentang sabar, keteguhan iman, dan bahwa kebenaran akan selalu menang, meski diuji seberat apapun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.